Halo semuanya, selamat datang di channel ZXN. Di video kali ini gue akan membahas Pokemon yang mempunyai skill untuk memberikan Death Immune sebanyak 6 kali. Wah, kedengarannya sih OP banget ya. Karena kemarin itu Ho-Oh itu cuma bisa kasih 4 revive, sedangkan Pokemon ini bisa sampai 6 kali. Nah, biar nggak terlalu lama, langsung aja. Ini dia untuk Pokemonnya, Celebi dengan tipe Psychic dan Grass. Oke, ini sekalian ikutin saran penonton di video sebelumnya ya, dimana ada yang meminta untuk membahas Celebi ini. Jadi langsung aja kita bahas guys. Tapi sebelum itu, kemarin malam sempat ada yang memberikan dukungan via Saweria ya. Terima kasih untuk Bang Raditya Bilal. Dia itu nanya, untuk Red Draw sekarang lebih bagus siapa bang? Dan bagaimana nanti susunan line up-nya untuk S Plus pertama? Thanks. Oke, terima kasih juga ya Bang Bilal. Kalau untuk Red Draw sekarang itu berarti mereka berdua ya. Ada Shiny Mega Sceptile dan Alain Mega Charizard X. Oke, dari segi tipe sih sama-sama tipe Dragon ya. Tapi untuk Sceptile ada tambahan tipe Grass, sedangkan untuk Charizard ada tambahan Api. Dan untuk role-nya itu juga sama-sama sebagai DPS ya. Cuma bedanya untuk Sceptile itu DPS SP Attack, sedangkan Charizard itu DPS P Attack. Nah, karena tipe attack-nya beda itu, jadi kira-kira untuk Netur terbagusnya seperti ini. Sceptile itu bisa pakai Modus biar lebih sakit, atau pakai Timid biar bisa gerak duluan. Sedangkan untuk Charizard pakai Adaman atau Jolly. Nah, kira-kira yang mana nih yang lebih bagus untuk menjadi S Plus pertama untuk F2P? Jawaban gue sebenarnya tergantung abangnya sih ya, mau main tim Grass atau tim Api. Kalau misalnya punya cita-cita untuk main tim Grass, berarti ngambil Sceptile, dan nanti kira-kira timnya tuh jadi kayak gini. Di belakang itu ada Sceptile, ada Cresselia dan juga Skizor. Di depannya ada Cobalion. Dan untuk kartu Joker ini artinya bebas ya, pakai Pokemon apa aja yang bisa dipakai. Yang bintangnya paling gede lah, itu pakai aja. Karena untuk awal-awal yang paling penting dipakai itu cuma 3S ini, ada Cobalion, Cresselia dan juga Skizor, dan ditambahin 1 S Plus Sceptile. Nah, nanti karena ngambil Mega Sceptile, di tanggal 3 Oktober itu ada Gachapon. Ada event Gachapon, dimana di event itu tuh kamu bisa ambil ini bang, Shaymin, yang biar bisa bikin Sceptile-nya lebih survive atau bertahan hidup lebih lama. Karena Shaymin itu bisa ngasih death immune ke Mega Sceptile-nya. Nah, untuk line up late game-nya kira-kira kayak gini nih. Ada dua pilihan. Yang pertama itu di kiri ada tim Mono Grass. Di belakang itu ada Celebi, Mega Sceptile dan Shaymin. Dan di depannya ada Shiny Mega Venusaur, Shiny Mega Abomasnow dan Zarude. Untuk yang kanan ini adalah tim Grass Ice ya. Grass dan S. Di belakang itu ada Celebi, Mega Sceptile, Shiny Mega Abomasnow. Di depan ada Flame White Kyurem, ada Calyrex Ice Rider dan juga Zarude. Jadi ada dua pilihan nih kalau mau ngambil Mega Sceptile. Kalau semisal cita-citanya itu untuk main Team Fire, berarti kan ngambilnya Alain Charizard X. Berarti untuk awal server sama aja sih kayak tadi ya. Cuma tinggal diganti aja Sceptile-nya menjadi Mega Alain Mega Charizard X. Dan untuk line up late game-nya jadi seperti ini. Cuman ada satu ya pilihannya, karena kan F2P ya. Jadi nggak bisa pakai Musket Blaziken. Nah, karena F2P berarti Alain Charizard-nya ini dimasukin ke tim Fire Dragon, dimana di belakang itu ada Eternatus, Alain Charizard, Victini, dan di depannya itu ada Primal Groudon, Ho-Oh, dan juga Flame White Kyurem. Dengan opsional ada di sebelah kanan itu ada Zygarde dan juga Mega Rayquaza kalau kamu tuh butuh damage lebih gitu. Jadi menurutku Mega Sceptile ini lebih fleksibel sih, karena bisa masuk tim Mono Grass atau Ice Grass tadi itu ya. Sedangkan untuk Mega Charizard itu cuma cocok di tim Fire Dragon. Dan kalau dari segi kekuatan harusnya sih sama-sama bagus ya. Karena menurut para sepuh, game ini tim apapun akan jadi bagus kalau di build sampai maksimal. Jadi gitu ya, semoga udah menjawab. Dan sorry lama dijawabnya ya, karena ada urusan di kehidupan. Dan kalau kalian tanya gue ambil siapa, jawabannya gue akan skip dua-duanya ya guys. Karena gue pun mainnya F2P, dan prinsip F2P gue adalah jauhi event Red Draw karena harganya yang mahal guys. Ya mungkin di video lain lah gue bakal jelasin kenapa Red Draw itu event yang mahal. Untuk sekarang kita lanjut ke pembahasan skill Celebi. Nah, ini yang pertama ya, ada skill basic attack-nya dengan nama Power of Future dengan tipe Psychic. Celebi akan memberikan single SP damage sebesar 96 ditambah 100% SP attack.
Setelah serangan, Celebi akan mendapatkan efek 6 stat boost 1 selama 2 turn. 6 stat boost 1 itu ada di bawah, itu adalah buff level 2 yang akan meningkatkan 6 stat dasar. Ada HP, attack, sampai speed sebesar 3%. Semuanya bertambah 3%. Selanjutnya untuk Z move-nya, Z move stage 2, serangannya akan meningkat menjadi 120%. Lalu efek 6 stat boost 1 tadi ditingkatkan menjadi 6 stat boost 2. Yang efeknya sama, cuman persentasenya ini gue kurang tahu ya. Detailnya berapa persen, tapi harusnya di kisaran 5-8%. Tapi untuk efeknya sama, untuk meningkatkan 6 stat dasar. Dan ini untuk tampilannya ya, gue coba untuk menggunakan screenshotan aja, karena kalau pakai record seperti video kemarin kayaknya bakal patah-patah terus. Jadi ini untuk screenshotannya. Nanti setelah Celebi menggunakan skill 1 akan ada tulisan basic 6 stats dan ada tanda ke atas tuh. Oke, kita lanjut ke skill kedua, Seed Grass Bomb dengan tipe Grass. Celebi akan memberikan single SP damage sebesar 192 ditambah 180% SP tag. Setelah serangan, Celebi akan menaruh satu efek trap yang bernama Large Seed Bomb yang akan meledak setelah 3 turn. Dan ledakan tersebut akan memecah efek trap tersebut menjadi 2 efek trap medium seed bomb yang akan meledak setelah 2 turn. Oke, berarti pertama-tama tuh dia akan Celebi ini akan menaruh bom besar. Lalu saat bom besarnya meledak, bom besar itu akan kebelah menjadi 2 guys. Menjadi 2 bom yang sedang, yang medium. Nah, large seed bomb ini apa? Ada di bawah. Efek trap yang tidak bisa ditumpuk, namun bisa terbagi dan tersebar ke Pokemon lain. Saat trap ini terpicu atau meledak, akan memberikan damage sebesar 150% dari P-Attack Celebi, di mana ledakan ini juga akan mengeliminasi satu summon yang bertipe water atau ground, serta memberikan efek twins kepada target selama 1 turn. Nah, ini damage-nya emang aneh sih ya, kalau bisa gue bilang, karena damage-nya itu berdasarkan P-Attack dari Celebi, sedangkan skill-skillnya Celebi itu menggunakan SP Attack. Jadi ya kalau damage-nya harusnya sih nggak terlalu sakit ya. Tapi yang diincar adalah efek twins-nya ini nih. Efek twins itu apa? Kita coba lihat. Twins itu adalah efek kontrol level 1 yang akan menjerat target dengan akar tanaman yang membuatnya tidak bisa bergerak. Efek kontrol ini tidak bisa dihilangkan oleh Pokemon bertipe water, namun bisa dihancurkan oleh efek burn. Oke, jadi nggak bisa gerak ya, hitungannya stun lah ya. Tapi untuk Pokemon tipe api yang bisa ngeburn ya, itu nggak akan bisa di twins. Oke, kita lanjut. Untuk bom yang sedang ya, atau medium seed bomb, itu adalah efek trap yang tidak bisa ditumpuk, namun bisa terbagi dan tersebar ke Pokemon lainnya. Intinya sama lah ya, sama kayak bom yang besar. Cuma untuk damage-nya itu jadi 75%. Kalau tadi kan yang damage bom besar itu 150%, sedangkan yang untuk yang sedang itu cuma 75%. Lalu untuk trap yang sedang ini, dia juga bisa kasih efek twins juga, tapi ada kesempatannya cuma 50%. Sedangkan kan kalau tadi kan yang bom besar itu udah pasti kena twins gitu. Kalau yang bom sedang ini cuma 50% bakal kena twins. Gitu doang sih guys bedanya. Kita lanjut ke bintang ke Z move-nya, Z move stage 3. Serangannya akan meningkat menjadi 200%. Sekarang setiap efek medium seed bomb meledak akan memecah efek trap tersebut menjadi satu efek small seed bomb yang akan meledak setelah 1 turn. Oke, ini lagi-lagi akan terpecah lagi deh guys. Jadi saat skill 2 Celebi, dia akan menaruh bom besar. Lalu saat bom besarnya meledak akan muncul 2 bom sedang, dan saat bom sedangnya meledak akan muncul satu bom kecil. Ini semakin banyak nih bomnya. Tapi ya balik lagi ya, karena damage bomnya itu diambil dari P-Attack-nya Celebi, jadi kayaknya sih harusnya kurang maksimal dari segi damage-nya. Gitu sih guys. Kita lanjut. Ini untuk tampilan dari bomnya ya. Ini bom yang besar. Tuh kalau kalian lihat di bagian side yang bawah ya, itu ada bom, ada seperti biji gitu. Nah, ini yang efek yang besar. Nanti untuk yang sedang ya bentuknya sama lah, tapi cuman ukurannya aja yang lebih kecil. Kita lanjut ke efek twins-nya. Ini kalau dilihat di sebelah kanan itu ada 4 Psyduck yang kena twins atau keikat sama tanaman. Jadi dia nggak akan bisa gerak untuk 1 turn. Ke stun lah hitungannya.
Kita lanjut ke ultimate-nya. Celebi akan memberikan AOE SP damage sebesar 240 ditambah 180% kepada semua Pokemon tim lawan. Setelah serangan, Celebi akan memicu efek field yang bernama Time Turbulence selama 1 turn dan akan mengulang atau memulihkan 5% max HP untuk diri sendiri dan satu Pokemon setim secara acak. Efek mengulang atau rewind ini kebal terhadap efek pemulihan. Oke, dia bisa nge-heal, tapi nge-healnya ini nggak akan bisa dikurangin guys, karena kan pasti ada aja Pokemon yang bisa ngeblok heal ya. Ada aja Pokemon yang bisa ngeblok heal, sedangkan untuk heal yang diberikan oleh Celebi ini nggak bisa diblok guys, nggak bisa dihalangi. Nah, Time Turbulence ini apa? Time Turbulence adalah efek field tipe Psychic, dimana saat terjadi, durasi dari semua efek buff yang dimiliki Pokemon tim lawan akan berkurang selama 1 turn. Lalu, durasi dari semua efek buff yang dimiliki Pokemon setim akan bertambah 1 turn. Serta semua efek debuff yang dimiliki Pokemon setim akan berkurang 1 turn. Ini agak belibet-libet ya. Jadi, pokoknya efeknya itu adalah kalau misalkan musuhnya ada buff attack gitu, ada buff attack selama 2 turn, itu akan dipotong menjadi 1 turn guys oleh Celebi. Akan dipotong menjadi 1 turn, yang tadinya 2 turn menjadi 1 turn. Nah, sedangkan untuk buff di tim, misalkan ada Pokemon di tim yang dapat buff attack selama 1 turn, nah itu akan ditambah guys menjadi 2 turn untuk yang ada di tim ya. Dan untuk debuff, misalkan di tim kalian kena burn atau kena poison yang bertahan 1 turn, itu maka Celebi bisa ngilangin buffnya itu, debuffnya itu, debuff burn, poison atau debuff lainnya gitu guys. Terus selanjutnya, selama efek field ini sedang berlangsung, maka saat pertama kali rage Pokemon tim lawan penuh, maka rage Pokemon tersebut akan berkurang beberapa. Oke, dia bisa ngurangin ultimate dari lawan juga guys, biar lebih lama ultimate-nya. Kita lanjut ke bintang 11-nya. Efek tambahan, saat Celebi masih memiliki efek Time Turbulence, maka Celebi dapat melihat serangan selanjutnya yang akan menargetkan dirinya dan menjadi kebal terhadap serangan tersebut. Berarti dia bisa kebal terhadap damage guys. Lalu setelah Celebi menggunakan ultimate skillnya, ia akan menaruh satu efek trap Large Ship Bomb kepada satu Pokemon tim lawan secara acak. Oke, dia bisa memberikan bom dengan skill 2 dan juga skill ultimate. Berarti kita lanjut ke Z move-nya. Z move stage 6, serangannya akan meningkat menjadi 200%. Selain itu, satu Pokemon steam dengan tipe Grass atau Dialga yang ada steam juga akan menjadi bisa melihat serangan selanjutnya. Oke, berarti kalau sudah Z move stage 6, kalau misalkan di tim kalian itu ada Dialga atau minimal ada satu Pokemon dengan tipe Grass, itu dia juga bisa kebal terhadap damage guys. Jadi sama kayak Celebi. Kalau Celebi kan butuhnya di bintang 11 ya, dia bisa kebal terhadap damage. Kalau untuk temennya itu harus Z move stage 6. Ini biasa aja sih ya sebenarnya, karena bisa aja Pokemon lawan cuman pakai basic attack atau skill 1 ya ke Celebi, dan itu berarti kan dikebal ya terhadap damage-nya. Tapi ya udah gitu, cuman basic attack doang. Nextnya bakal kena lagi. Biasa aja sih sebenarnya. Kita lanjut ke tampilannya. Ini setelah menggunakan ultimate ya, nanti akan ada tulisan Time Turbulence, dan itu kayaknya di tengah-tengah ada tampilan dari Time Turbulence ya, kayak bulat-bulat putih gitu, agak kurang kelihatan sih memang. Oke, kita lanjut aja ke passive skillnya, Time Travel. Time Travel ini ada beberapa skill. Yang pertama itu ada Future Sight. Celebi akan menjadi waspada terhadap serangan aktif yang akan menargetkan dirinya, sehingga dapat kebal terhadap damage dan efek dari serangan tersebut. Dapat terjadi lagi setelah Celebi menerima 5 serangan aktif. Oke, dia bisa kebal lagi dia bisa kebal ya. Berarti kalau Celebi kena 6 serangan, serangan pertama itu akan masuk, tapi serangan pertama itu akan ditepis guys, akan kebal, nggak akan kena ke Celebi. Tapi serangan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu akan kena semua. Baru di serangan ketujuh, Celebi akan kebal lagi gitu. Jadi setiap 5 serangan baru dia bisa kebal lagi guys. Oke, kita lanjut. Selain itu, Celebi juga akan mengurangi damage pasif seperti DOT dari Pokemon tim lawan yang bertipe Ground sebesar 15% kepada semua Pokemon steam yang bertipe Grass. Oke, dia bisa ngebuff tim Grass berarti guys. Kita lanjut ke skill keduanya, ada Time Fluctuation. Saat Celebi bergerak atau menggunakan skill, ia akan mengurangi cooldown untuk small skill atau skill 2
selama satu turn kepada satu Pokemon setim yang bertipe Psychic atau Grass secara acak. Dan akan menambahkan cooldown untuk small skill selama satu turn kepada satu Pokemon tim lawan secara acak. Selain itu, waktu ledakan dari efek trapnya Celebi juga akan berkurang selama satu turn. Oke, dia bisa mengacau durasi dari skill 2 nya musuh dan juga bisa mempercepat skill 2 dari tim, guys. Jadi tim lawan itu skill 2 nya bakal lebih lama bisa dipakai lagi, sedangkan tim kita akan lebih cepat bisa dipakai laginya. Dan untuk trap-trapnya juga akan bisa meledak lebih cepat, guys. Kita lanjutin ke bintang 6 nya, ada Time Mark. Saat Celebi ada di arena pertandingan, ia akan memberikan efek Time Mark kepada dirinya sendiri dan satu Pokemon setim yang bertipe Psychic atau Grass yang memiliki stat attack tertinggi. Selain itu, selama Celebi memiliki efek Time Mark, maka ia juga akan mendapatkan peningkatan P dan SPDF sebesar 20%. Oke, kita lihat dulu ya, Time Mark ini apa. Kita coba katasin dulu. Time Mark ini adalah buff level 3 di mana saat efek ini didapatkan, maka akan mencatat HP dan Rage saat ini dari Pokemon tersebut. Saat Pokemon ini terkena fatal damage atau serangan yang membuat mati, maka HP dan Rage Pokemon tersebut akan dikembalikan seperti saat terjadinya pencatatan HP dan Rage sebelumnya. Oke, ini berarti kayak Dead Immune, guys. Ini adalah Dead Immune-nya dari Celebi. Jadi misalkan Celebi itu memberikan Time Mark atau Dead Immune-nya ini di turn 1 ke siapa? Misalkan ke Mega Sceptile lah ya. Mega Sceptile dapat Dead Immune dari Celebi di turn 1, berarti kan darahnya masih 100% tuh ya. Darahnya 100% dan rage-nya 0. Berarti nanti kalau Mega Sceptile mati untuk pertama kalinya, dia itu akan balik lagi, guys, ke kondisi di turn 1-nya dia. Berarti dia HP-nya akan jadi 100%, sedangkan rage-nya 0. Nah, beda cerita kalau misalkan Mega Sceptile dapat Dead Immune-nya di turn-turn lain gitu. Misalkan di turn 5 gitu. Misalkan dapatnya di turn 5, darahnya itu 50% doang, tapi rage-nya 100%. Nah, berarti nanti kalau Mega Sceptile-nya mati, dia itu akan balik ke di turn 5 itu tadi, guys, kondisinya. Jadi 50% HP dan rage-nya penuh 100%. Jadi kayak gitulah. Ini Dead Immune-nya cukup unik. Bisa memberikan 100% HP, bisa 50%, bisa berapa persen, tergantung kapan Pokemon itu dapat efek Dead Immune ini. Gitu, guys. Sistemnya agak unik deh nih. Kita lanjut ke bintang 8-nya, Multiple Mark. Setiap 2 turn sekali, Celebi akan memberikan efek Time Mark kepada satu Pokemon setim yang bertipe Psychic atau Grass, di mana efek Time Mark ini hanya berefek sekali pada setiap Pokemon. Nah, saat efek Time Mark terpicu, maka waktu ledakan semua efek Trap Seed Boom akan berkurang selama satu turn. Oke, nah ini dia yang bikin Celebi ini bisa memberikan Dead Immune sebanyak 6 kali, guys. Karena di awal pertandingan, Celebi itu akan memberikan 2 Time Mark. Tapi setelah itu, setelah 2 turn setelahnya itu akan memberikan 1 Time Mark, guys. Jadi di turn 1 akan ada 2 Pokemon yang dapat Dead Immune. Lalu di turn 3 akan jadi ada 3 Pokemon nambah 1 ya. Di turn 5 nambah 1 lagi jadi 4 Pokemon. Di turn 6 nambah 1 lagi. Dan di turn 8 nambah 1 lagi. Jadi total ada 6 Pokemon yang bisa dapat Dead Immune dari Celebi. Tapi dengan catatan Celebi-nya harus tetap hidup, guys. Itu yang bikin sulit untuk mengaktifkan Dead Immune-nya dari Celebi nih. Karena dia itu harus tetap hidup untuk memberikan Dead Immune ke semua Pokemon timnya. Dan di sini harus dicatat ya, karena Celebi ini bisa memberikan Dead Immune-nya hanya kepada Pokemon dengan tipe Psychic dan juga Grass. Jadi nggak kayak Ho-Oh ya. Ho-Oh itu kan bisa ke semua Pokemon tanpa memandang tipe kalau dia. Sedangkan kalau Celebi ini itu terpenjara dia. Ini harus ke Psychic atau Grass doang gitu. Nggak bisa ke tipe lain. Gitu, guys. Kita lanjut ke Z-move-nya. Pokemon setim yang bertipe Psychic atau Grass dan memiliki efek Time Mark juga akan mendapatkan tambahan damage bonus sebesar 10%. Saat efek Time Mark terpicu, maka target juga akan memberikan satu efek Dispel 3. Oke, kita lihat dulu Dispel 3 ini apa. Dispel 3 adalah mengurangi 3 stack dari debuff level 1 atau level 2 yang ada pada Pokemon setim, atau mengurangi 2 stack dari buff level 1 atau level 2 yang ada pada Pokemon lawan. Oke, Dispel ini berarti bisa ngilangin debuff yang ada di tim sendiri atau ngilangin buff yang ada di tim lawan. Dan untuk efek set move-nya ini
cukup bagus ya untuk Z-Move stage 4-nya, karena untuk Pokemon Steam yang punya Time Mark, dia itu akan mendapatkan tambahan damage guys. Jadi dia lebih sakit selama efek Time Mark-nya itu belum dipakai gitu, belum terpicu. Jadi ini lumayan worth it lah untuk Z-Move stage 4-nya. Selanjutnya ini dia untuk tampilan dari Dead Immune-nya ya. Ada buletan dan ada tanda daun gitu di Pokemon Steam. Dan ini tampilan untuk di turn 10 ya. Ini hampir semuanya ada Dead Immune. Cuman ada Mega Venusaur doang nih yang nggak ada Dead Immune-nya. Tapi mungkin kalau ditambahin jadi turn 12 itu pasti dapat juga tuh Mega Venusaur-nya. Oke, jadi kira-kira kayak gitu. Untuk line up-nya kayak gimana? Yang pertama ini gue udah siapin ada line up Ghost Psychic ya. Di belakang itu ada Lunala, Mega Mewtwo dan juga Calyrex, Shadow Rider. Dan di depan itu ada Mew Origin, Celebi dan juga Hoopa. Jadi mainnya Ghost Psychic. Itu juga ada opsionalnya juga ada Ho-Oh. Kalau misalkan kalian mau ganti misalkan Hoopa atau Mew Origin mau diganti jadi Ho-Oh, itu juga bagus-bagus aja guys. Selanjutnya untuk line up kedua ada Grass Psychic ya. Yang di kiri itu ada Shaymin, Mega Mewtwo dan juga Shiny Mega Sceptile. Lalu di depannya ada Zarude, Celebi dan Mew Origin. Nah kalau kalian F2P itu untuk Mega Mewtwo-nya bisa diganti dengan Calyrex Shadow Rider atau Shiny Mega Venusaur. Karena kan untuk Mega Mewtwo hanya untuk VIP 12 ya. Lalu kita lanjut ke line up di server Cina, menurut gue yang paling bagus ya. Kira-kira kayak gini. Steel Psychic itu di depannya ada Dusman, Mew Origin dan Stephen Mega Metagross. Di belakangnya ada DPS-nya itu ada Mega Mewtwo sama Red Lightning Skizor dan juga ada Celebi. Nah ini untuk opsionalnya kalau kalian mau mengganti Stephen Mega Metagross-nya bisa diganti jadi Ho-Oh atau Magearna. Jadi kira-kira gitu aja guys untuk pembahasan Pokemon S Plus kali ini, yaitu Celebi. Jadi menurut gue dia bagus-bagus saja, tapi harus di tim Grass atau Psychic. Dan harus minimal bintang 6 agar bisa kasih Dead Immune ke timnya. Dan untuk naturnya yang paling bagus itu adalah Calm yang akan nambahin SP Def tapi ngurangin Petek, atau Bolt yang nambahin P-Def. Karena menurut gue Celebi ini harus bertahan hidup lama gitu. Nah, karena harus bertahan hidup dengan lebih lama berarti dia harus menambahkan defense-nya gitu guys. Jadi kira-kira gitu aja untuk video kali ini. Untuk kekurangan dan kesalahan dari video ini gue mohon maaf, dan jika ada saran atau kritik boleh taruh di kolom komentar. Jadi dan see you guys di next video. Bye.